Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 3 mahasiswa Universitas Siber Asia, program studi informatika dari kelas IF 501, yaitu mata kuliah kriptografi dan stegonografi, yang di mana dosen kami yaitu Bapak Abdul Azam Azhari Eskom Mkom. Kami di sini akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester kami tentang eh, kriptografi yang berkaitan dengan encryption. Selanjutnya kita akan menjelaskan per task. Di sini ada task 1 sampai task 12 yang akan dijelaskan dari kelompok kami. Silakan. Ya, untuk task yang pertama, ini pada task ini dijelaskan gambaran umum mengenai apa saja yang akan dipelajari dalam Room Cryptography for Dummies. Room ini memperkenalkan konsep dasar kriptografi yang digunakan dalam keamanan informasi dan Capture the Flag atau CTV. Materi yang disampaikan masih pada tingkat dasar sehingga cocok untuk pemula. Adapun topik yang dicakup pada task 1 meliputi mengapa kriptografi itu penting untuk keamanan dan kompetisi CTF. Kedua itu dua kelas utama kriptografi serta penggunaan masing-masing kelas tersebut. Algoritma RSH termasuk beberapa penerapan dalam dunia nyata, dua metode key exchange yang umum digunakan untuk berbagai kunci secara aman. Lalu yang kelima ada catatan mengenai masa depan enkripsi dengan perkembangan teknologi komputasi kuantum. Nah, teks ini juga menyampaikan bahwa pengguna diharapkan sudah memiliki sedikit pemahaman mengenai penggunaan tools dasar dan melakukan riset mandiri saat diperlukan. Nah, pertanyaan teks satu ini tidak ada jawaban atau tidak ada ini ya, jawaban ini otomatis benar tanpa diinput. Lalu lanjut teks 2. Nah, di teks 2 ini adalah key terms, yaitu teks 2 membahas berbagai istilah penting dalam dunia kriptografi. Istilah-istilah ini merupakan fondasi untuk memahami mekanisme enkripsi, deskripsi, dan keamanan data secara keseluruhan. Berikut istilah-istilah yang dijelaskan, yaitu ciphertext, hasil dari pemrosesan enkripsi, yaitu data yang sudah diacak atau dienkripsi. Lalu ada cipher, metode atau algoritma yang digunakan untuk mengenkripsi atau mendeskripsi data. Yaitu ada plain text, data asli sebelum dienkripsi, lalu encryption, proses mengubah plain text menjadi ciphertext menggunakan cipher, lalu encoding, metode representasi data, contoh base64, bukan enkripsi. Lalu ada key, informasi penting digunakan untuk melakukan enkripsi maupun deskripsi. Lalu ada purpose, mirip password, tetapi biasanya lebih panjang digunakan untuk melindungi sebuah key, seperti SSH keys. Lalu ada asymmetric encryption, itu menggunakan dua kunci berbeda, yaitu public key dan private key. Lalu ada symmetric encryption, menggunakan satu kunci yang sama untuk enkripsi dan deskripsi. Lalu ada brute force, yaitu metode penyerangan data mencoba semua kemungkinan password atau kunci. Yaitu yang lanjutnya ada cryptanalysis, itu menyerang kriptografi dengan menemukan kelemahan pada cipher atau implementasi. Lalu ada Alice dan Boop. Ini karakter fiktif yang sering digunakan untuk menjelaskan proses komunikasi dalam kriptografi. Nah, teks ini mengingatkan bahwa room ini berfokus pada konsep teori sehingga dianggap cukup berat secara materi. Nah, di pertanyaan nomor 2 ini adalah you really not to complain too much about how theory of this room is. Jadi nggak ada, yang pertama ini, pertanyaan pertama tidak ada jawaban juga. Lalu yang kedua ini RSLK protects with a password or password. Nah, ini jawabannya adalah password. Itu aja, lanjut ke yang task ketiga oleh teman saya. Oke, pada task ketiga ini terkait seberapa penting sih enkripsi ini ya. Jadi di dunia digital saat ini tuh kita hampir setiap hari berinteraksi dengan data yang terinskripsi tanpa kita sadari. Sebenarnya enkripsi ini merupakan sebuah teknik digunakan untuk melindungi kerahasiaan data atau autentikasi sebuah data. Nah, misalkan pada saat kita login pada web yang kita pelajari ini seperti TreeHackMe ini, kredensial kita itu dikirim ke server dalam bentuk terenkripsi. Jika tidak dienkripsi, maka siapapun bisa melihat
jika terkoneksi dengan kita yang sedang mengakses web tersebut ini. Nah, enkripsi juga digunakan dalam banyak aplikasi yang kita gunakan sehari-hari. Misalnya pada e-banking ya, itu memiliki sertifikat yang namanya SSL atau TLS yang digunakan untuk menginskripsi koneksi kita, memastikan bahwa hanya kita dan perbankanlah yang dapat membaca data yang kita kirim itu. Nah, enkripsi bukan hanya soal data yang kita kirim maupun kita terima. Enkripsi juga digunakan untuk melindungi data yang disimpan. Data yang sensitif seperti informasi kartu kredit harusnya dienkripsi dengan baik saat disimpan di server maupun saat ditransmisikan melalui jaringan. Nah, ini bagian dari standar keamanan seperti PCI DSS ya, yang digunakan dalam sebuah perusahaan perbankan. Itu sebuah standar. Misalkan di wilayah Eropa itu menggunakan standar GDPR. Begitu juga dengan negara-negara lain. Khususnya di Indonesia pasti punya SOP sendiri terkait keamanan tersebut. Nah, di sini kita juga diperkenalkan dengan konsep bahwa kata sandi sebaiknya tidak dienkripsi langsung. Sebaiknya kita menggunakan hashing untuk mengelola kata sandi dengan aman. Hal ini membantu untuk melindungi data kita dari potensi kebocoran yang bisa sangat merugikan untuk kita semua. Nah, untuk jawabannya di sini terkait SSI ini, kepanjangan SSI yaitu Secure Shell. Kemudian terkait Web Server Provider Identity ini merupakan jawabannya sertifikat, dan jawaban yang terakhir adalah PCI DSS yang tadi kami jelaskan ini. Selanjutnya di tas 4. Tas 4 ini kita mempelajari sebuah operasi matematika. Ini operasi matematika yang sangat dasar yang dimana biasa digunakan oleh eh, teknik kriptografi yang pada eh, teknik ini menggunakan namanya modulo. Konsep modulo ini sangat dasar yang digunakan untuk algoritma enkripsi modern seperti RSA, Diffie-Hellman, dan yang lainnya. Operasi modulo ini berfungsi untuk mencari sisa dari pembagian dua bilangan. Misalnya, ketika kita membagi angka 25 dibagi dengan angka 5, pasti tidak tersisa. Jadi jawabannya adalah hasilnya adalah 0. Misalkan kita di angka 23, misalkan 23 dibagi 6, nah, itu hasilnya 5. Jadi sisa itulah yang kita gunakan dalam mengenkripsi data. Ini teknik-teknik dasar algoritmanya. Dalam RSA, yang merupakan algoritma enkripsi yang populer ini, operasi modulo digunakan untuk mengenkripsi dan mendeskripsi data. Nah, di RSA ini ada dua kunci, ya kunci publik dan kunci privat. Kunci publik ini biasa untuk digunakan mengenkripsi, sedangkan privat ini untuk mendeskripsinya. Keduanya tergantung pada operasi modulo untuk mengamankan data. Misalnya kita mengenkripsi angka menggunakan kunci publik dan melakukan operasi modulo dengan nilai besar, kita mendapatkan ciphertextnya. Untuk mendeskripsikannya, kita melakukan operasi yang sama dengan kunci privat untuk mendapatkan plain text-nya, kalimat aslinya. Seperti di tas 4 ini, pada soal 30 dibagi 5 udah jelas. Kalau normal kan 30 bagi 5, 6. Nah, berarti nggak ada tersisa. Nah, jawabannya adalah 0. Nah, untuk soal kedua pun begitu. 25 dibagi 7, ini sisanya berapa? Sisanya 4. Dia mendekati ke eh, ini ya, mendekati ke 28. Jadi sisanya, sorry, ke 21. 21 kali 3 sisanya 4 gitu. Untuk soal ketiga, eh,
sini ada angka sekitar 118 juta 600 sekian dibagi 9.091. Ini kalau dihitung didapatkan sisanya adalah 3565, 3565, 3565. Jadi kesimpulannya kedua tas ini, tas 3 sama 4, memberikan pemahaman dasar yang sangat penting dalam kriptografi. Tas 3 mengajarkan pentingnya kriptografi dan tas 4 ini teknik dasarnya dalam algoritma mengenkripsi maupun deskripsi. Selanjutnya yaitu di tas 5. Untuk tas 5 akan saya jelaskan. Tas 5 itu ada dua, dalam tas 5 itu adalah tipe tipe of inskripsi atau tipe inskripsi, yaitu tipe inskripsi itu ada dua, yaitu inskripsi simetris dan inskripsi asimetris. Inskripsi simetris adalah metode yang menggunakan satu kunci yang sama untuk proses enkripsi maupun dekripsi. Artinya, siapapun yang memiliki kunci tersebut dapat mengunci sekaligus membuka data. Contoh yang paling terkenal adalah AES atau Advanced Encryption Standard, yang cepat dan sangat aman digunakan saat ini. Sebaliknya, DES yaitu Data Encryption Standard yang dulu populer kini dianggap tidak aman karena panjang kuncinya terlalu pendek sehingga mudah dipecahkan dengan kemampuan komputasi modern. Sementara itu, inskripsi asimetris bekerja dengan konsep yang berbeda. Di sini digunakan dua kunci yang berpasangan, yaitu kunci publik dan kunci private. Kunci publik boleh dibagikan ke siapa saja, namun kunci private harus dijaga kerahasiaannya. Keunikan dari sistem ini adalah apa yang dikunci oleh kunci publik hanya dapat dibuka dengan kunci private. Salah satu algoritma yang paling terkenal yaitu menggunakan metode ini adalah algoritma RSA atau Reverse Samir Adelman. Ah, dalam ini taks 5 ada tiga pertanyaan, yaitu apakah kamu percayai DES? Tidak ya, karena terlalu pendek juga, jadi mudah dibuka. Tetapi ada versi DES yang lebih aman gitu. Ini pertanyaan nomor 2, yaitu what was the result of the attempt to make this more secure so that it could be used for longer? Triple DES, yaitu adalah versi DES yang lebih aman. Terus soal yang ketiga yaitu is it okay to share your public key? Public key itu boleh di-share ya, yang nggak boleh di-share itu ya private key. Kemudian masuk ke teks 6, yaitu membahas tentang RSA atau Reverse Samir Edelman. Ah, RSA ini berdiri di atas sebuah konsep matematika sederhana yang mengalihkan dua bilangan prima tetapi memecah balik hasil perkalian itu menjadi faktor-faktor primanya sehingga sangat sulit untuk dipecah. Misalnya kita bisa cepat menghitung 17 dikali 23, tetapi ketika angka yang diberikan itu besar seperti 14.000 atau lebih dan meminta mencari dua bilangan prima yang mengalihkannya, itu bisa memakan waktu yang sangat lama. Kesulitan inilah yang menjadikan RSA ini kuat. Dalam RSA ada beberapa variabel penting yang perlu diketahui, yaitu P dan Q adalah dua bilangan prima besar, N adalah hasil perkalian P dan Q, dan menjadi bagian dari kunci publik. E adalah eksponen publik, sementara D adalah eksponen privat. Lalu M adalah pesan asli atau plain text, dan C adalah ciphertext. Contoh, jika P adalah 4.391 dan Q adalah 6.659, kita bisa langsung menghitung N dengan mengkalikannya. Dan hasilnya adalah 29.239.669. Nilai N inilah yang menjadi dasar kekuatan kunci RSA. RSA tidak hanya penting dalam dunia nyata, tetapi juga sering sekali muncul dalam tantangan CTF atau Capture the Flag, khususnya kategori kriptografi. Biasanya peserta diberikan beberapa nilai seperti N, E, atau C, dan akan diminta memecahkan inskripsi untuk mendapatkan flag. Ini membuat RSA terasa seperti kombinasi antara matematika, logika, dan seni memecahkan kode. Untuk membantu, ada berbagai alat seperti RSA CTF Tool yang sangat populer digunakan untuk menyelesaikan challenge RSA yang angka-angkanya terlalu besar untuk dihitung manual.
Pada akhirnya, RSA adalah salah satu contoh terbaik bagaimana konsep matematika sederhana dapat menjadi fondasi sistem keamanan modern. Memahami prinsipnya bukan hanya membantu kita memahami bagaimana komunikasi digital diamankan, tapi juga membuka pintu untuk menjelajahi tantangan kriptografi yang lebih seru dan menantang. Ah, dalam teks 6 ini ada dua pertanyaan, yaitu jika P-nya adalah 4.391 dan Q-nya adalah 6.659, nilai N-nya berapa? Yaitu tinggal P kali Q, yaitu adalah 29.292.396.669. Soal kedua yaitu I understand enough about RSA to move on and I know where to look learn more if I want to. No answer need. Ini nomor soal yang kedua ini tidak ada jawabannya ya. Selanjutnya adalah penjelasan terkait tak setuju. Baik, untuk tak setuju sendiri adalah penjelasan mengenai established case using asymmetric cryptography. Jadi sederhananya adalah penggunaan kriptografi asimetris yang digunakan untuk menukar kunci untuk enskripsi simetris. Enkripsi asimetris itu cenderung lebih lambat. Jadi untuk hal-hal seperti enkripsi asimetris, misalnya implementasinya pada XHTTPS. Jadi XHTTPS itu Hypertext Transfer Protocol Secure yang menggunakan enskripsi asimetrik. Jadi enkripsi data dari klien ke servernya menjadi lebih baik. Dan untuk task 8 sendiri, Mas boleh digeser task 8. Nah, jadi untuk task 8 sendiri adalah ada digital signature and certificate. Jadi apa yang dimaksud digital signature? Jadi digital signature itu adalah tanda tangan digital yang digunakan untuk membuktikan keaslian atau keabsahan file dan berlaku atau bertindak sama sebagai maksud saya memiliki nilai yang sama secara hukum. Dari sini tidak ada pertanyaan, tapi mungkin saya bisa mencontohkan terkait digital signature dan Mas boleh geser ke atas Mas, Mas Tri, digital signature dan sertifikatnya. Jadi misal saya punya satu dokumen, nah satu dokumen itu akan saya inskripsi dan saya memastikan bahwa dokumen itu tidak uh, tidak berubah sebelum ke tangan penerima yang saya inginkan. Misalnya, saya izin share screen. Misalnya untuk ini lembar jawaban UTS. Jadi untuk lembar jawaban UTS sendiri, saya lakukan inskripsi dan tanda tangan digital. Di sini sudah saya lakukan pembubuhan tanda tangan digital. Lalu saya bisa cek di Verify.TE punyanya Komdigi. Nah, di sini ada penjelasan bahwa dokumen ini memiliki tanda tangan digital, tapi kalau di sisi kanannya, karena sertifikat atau PKIK yang saya gunakan itu tidak berinduk pada BSRE, maka tidak dikenali oleh Komdigi. Jadi di sini saya menggunakan OpenSign sebagai PKI signernya. Jadi itu saja untuk taks nomor 7 dan nomor 8. Selanjutnya ke taks nomor 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aflah Hidayah. Di sini saya akan membahas tes 9 dan 10 pada modul enskripsi kripto. Pada teks 9 ini, kita akan diminta penjelasan tentang autentikasi SSH.
autentikasi SSH ini adalah protokol yang aman digunakan untuk koneksi jarak jauh. Pada teks ini, kita akan diminta bagaimana cara memecahkan kata sandi pada kunci pribadi SSH. Yang pertama, kita akan mendownload kata kunci, kita akan mendownload kunci pribadi SSH. Kemudian, kita diminta untuk mencari tahu algoritma apa yang ada di dalam kunci tersebut. Mengetahui algoritma yang ada pada kunci private SSH ini sangat penting untuk keamanan, kompatibilitas, dan kinerja sistem secara keseluruhan. Perintah yang kita gunakan itu adalah cat untuk membaca isi kunci private ini. Kemudian setelah kita mengetahui algoritma apa yang ada di dalam kunci private tersebut, kita akan menggunakan John the Ripper untuk mengetahui kata sandinya. Arahkan kunci private SSH tersebut ke SSH text, kemudian gunakan rock_txt untuk mengetahui frasa sandi apa yang ada pada kunci private tersebut. Untuk komennya sendiri itu, untuk mengetahui kata sandinya itu adalah SSH text wordlist slash user slash share slash wordlist slash rockU.txt. Kemudian untuk pertanyaan-pertanyaannya, untuk yang pertama, no answer needed. Kemudian download kunci private SSH sudah di-download. Dan algoritma apa yang digunakan dalam kunci private tersebut. Di sini hasilnya adalah RSA. Dan kemudian password apa yang ada di dalam password apa yang ada di dalam kunci private tersebut. Dari hasil perintah yang saya jalankan, itu muncul kalimat delicious. Kemudian teks 10, di sini diminta penjelasan tentang pertukaran kunci Diffie-Hellman. Pertukaran kunci Diffie-Hellman itu adalah metode pertukaran kunci kripto secara aman melalui jaringan publik dengan menggunakan algoritma yang kita sering sebut dengan protokol untuk berbagi kunci rahasia yang sama antara dua jenis entitas yang berkomunikasi. Gambaran untuk pertukaran kunci Diffie-Hellman ini, misalkan ada dua orang, kita sebut saja Ani dan Budi. Ani dan Budi ini menyepakati bilangan prima yang kita sebut di sini sebagai generator atau dilambangkan dengan huruf G. Dan bilangan modulus yang dilambangkan dengan huruf N. Kemudian Ani dan Budi ini bertukar bilangan generator dan modulus ini secara publik. Setelah itu, setelah pertukaran selesai, Ani dan Budi memiliki kunci masing-masing yang tidak disebarkan. Kita sebut saja X dan Y. Kunci X hanya diketahui oleh Ani dan kunci Y hanya diketahui oleh Budi. Dan mereka tidak akan menukarkan kedua kunci ini. Berikutnya, setelah mereka melakukan pertukaran bilangan generator dan bilangan modulus, mereka akan menghitung dengan rumus K sama dengan G atau generator pangkat X. X ini adalah kunci masing-masing yang mereka pegang, modulus N. Setelah perhitungan pertama ini, mereka akan menukarkan hasilnya. Setelah mereka menukarkan hasilnya, kemudian hasilnya itu akan dihitung kembali seperti pada rumus yang pertama. Dan Ani dan Budi ini akan menukarkan hasil perhitungan kedua ini. Kemudian
Hasil perhitungan tersebut itu akan menghasilkan jumlah yang sama. Adapun manfaat dari menggunakan perhitungan Diffie-Hellman ini, yaitu updating kunci baru. Updatingnya ini akan selalu diperbarui, kemudian dapat membuat kunci rahasia bersama di jaringan yang tidak aman seperti internet tanpa mengekspos kunci privat. Kemudian seringkali lebih cepat dalam pembuatan kunci sesi dibandingkan algoritma lainnya. Dan yang terakhir, memungkinkan distribusi kunci publik secara bebas tanpa mengorbankan keamanan. Oke, selanjutnya tas 11 ya. Perkenalkan, nama saya Ujang Fajar Awaludin. Untuk tas 11 ini membahas tentang PGP, GPG, dan AES. Oke, PGP merupakan singkatan dari Pretty Good Privacy, yaitu perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan enkripsi data, dekripsi, dan penandatanganan digital. Tujuannya adalah menjaga kerahasiaan keaslian dan integritas sebuah berkas atau pesan. PGP banyak digunakan dalam pengamanan email, distribusi berkas sensitif, dan berbagai keperluan keamanan informasi. Adapun untuk GPG, yaitu GNU Privacy Guard, adalah implementasi open source dari standar PGP. Perangkat ini memungkinkan pengguna untuk melakukan yaitu enkripsi dan dekripsi berkas, kemudian membuat dan mengelola pasangan kunci, public key, private key, kemudian memberi tanda tangan digital. GPG bekerja menggunakan mekanisme pasprase pada private key, mirip dengan konsep private key pada SSH. Pada konteks CTF atau latihan keamanan, file yang dideskripsi sering dapat dibuka dengan menggunakan GPG. Dan bila key dilindungi pasprase, maka pasprase tersebut dapat dicoba diretas dengan alat seperti John the Ripper atau GPG Tujon. Selanjutnya untuk penjelasan AES, yaitu AES merupakan singkatan dari Advanced Encryption Standard, yaitu standar enkripsi modern yang menggantikan algoritma DS karena DS memiliki panjang kunci yang terlalu pendek dan kerentanan kriptografi lainnya. Karakteristik AES yaitu menggunakan pendekatan block zipper sama seperti DS. Kemudian setiap blok mempunyai ukuran tetap atau fixed size. Kemudian diakui sebagai algoritma yang kuat dan digunakan secara luas di dunia industri. Walaupun konsep internalnya cukup kompleks, AES menjadi standar utama pada berbagai sistem keamanan saat ini, termasuk VPN, komunikasi Wi-Fi, hingga penyimpanan data terenkripsi. Untuk pertanyaan, time to try some GPG download the archive attach and extract it somewhere sensible. Ya, ini no answer needed ya, yaitu instruksi untuk download GPG dan mengekstraknya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, you have the private key and a file encrypted with the public key. Decrypt the file. What's the secret word? Jawabannya pineapple ya. Oke, selanjut tas 12. Oke, tas 12 yaitu The Future Quantum Computers and Encryption. Pada tas 12 ini kita akan membahas tentang dampak komputer kuantum terhadap enkripsi. Perkembangan komputer kuantum diperkirakan akan menjadi tantangan besar bagi berbagai sistem enkripsi modern. Hal ini terjadi karena kemampuan komputasi kuantum dapat mempercepat proses perhitungan matematis
yang menjadi dasar keamanan banyak algoritma kriptografi. Enkripsi asimetris dan ancaman kuantum. Enkripsi asimetris RSA dan ecliptic curve kriptografi atau ECC bergantung pada kesulitan memecahkan persoalan matematika tertentu, misalnya faktorisasi bilangan besar atau logaritma diskrit. Begitu komputer kuantum mencapai tingkat kematangan komputasi, diprediksi sekitar tahun 2030, algoritma tersebut dapat dipatahkan dengan sangat cepat menggunakan algoritma seperti source algorithm. Dengan kata lain, enkripsi yang saat ini dianggap aman berpotensi tidak lagi relevan ketika komputer kuantum generasi lanjut tersedia. AES atau DES dalam era kuantum. Algoritma simetris juga terpengaruh, tetapi tingkat kerentanannya tidak sama seperti enkripsi asimetris. AES 128 bit diperkirakan dapat dilemahkan oleh kemampuan kuantum. AES 256 bit tetap jauh lebih sulit ditembus dan masih dianggap kuat dalam jangka panjang. DES dan triple DES sudah lama dinilai tidak aman dan komputer kuantum semakin memperbesar risiko tersebut karena ukuran kuncinya yang relatif kecil. Rekomendasi terkini yaitu otoritas keamanan seperti NSA mengusulkan standar minimal RSA 3072 atau yang lebih tinggi untuk enkripsi asimetris. Penggunaan AES 256 untuk enkripsi simetris. Selain itu, berbagai kompetisi internasional telah dilaksanakan untuk mengembangkan algoritma post-quantum kriptografi, yaitu algoritma yang dirancang aman dari serangan berbasis komputer kuantum. Standar baru dari NIST diperkirakan akan menggantikan algoritma yang rentan sebelum komputer kuantum benar-benar menjadi ancaman nyata. Referensi pembelajaran lebih lanjut. NIST menyediakan banyak sumber resmi terkait tantangan yang dihadapi sistem enkripsi saat ini, serta solusi yang sedang dikembangkan untuk menghadapi era kuantum. Selain itu, beberapa literatur seperti buku Kriptografi Apokalips karya Roger E. Grimes dapat menjadi rujukan awal untuk memahami topik kriptografi modern dalam konteks ancaman kuantum. Untuk answer question, ini no answer needed ya, statement aja. I understand that quantum computer affect the future of encryption. I know where to look if I want to learn more. Oke. Kurang lebih ya seperti itu dari saya. Saya kembalikan ke Mas Tri. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasan dari teman-teman semua. Demikian dari kelompok kami, kelompok 3, terkait materi enkripsi ini. Semoga mendapatkan hasil yang terbaik untuk ujian tengah semester ini. Salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.